Jika masih banyak yang meragukan jiwa nasionalisme para pemain keturunan, saya rasa harus membuka matanya lebar-lebar deh. Terutama ya di babak round 3 ini, di mana banyak para pemain timnas Indonesia yang tampil habis-habisan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Garuda, mulai dari Max Huggers yang harus rela cedera, Kevin Dix yang baru debut langsung cedera saat debut bersama timnas, Kelvin Verdom yang punya napas kuda dan selalu berlari sepanjang pertandingan bahkan hingga terpincang-pincang. Hingga terbaru, Tom Hye yang rela menahan cedera ankle di laga melawan Arab Saudi karena dia ingin memberikan hasil terbaik untuk timnas Indonesia. Pengakuan tersebut dibuat oleh gelandang Almere City dalam podcast bikinannya sendiri, yakni The Highway di YouTube. Dan melihat situasi yang ada, sesuatu hal yang wajar kalau saat ini sorotan dunia mengarah kepada timnas Indonesia. Terutama jiwa nasionalisme para pemain keturunan yang rela berjuang sampai titik darah penghabisan. Podcast Tom Hye Part 3 akhirnya rilis. Dalam kanal YouTube-nya yang bernama The Highway, dia kembali menceritakan pengalaman saat mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Sekedar mengingatkan lagi, kalau Indonesia akhirnya meraih kemenangan perdana di babak round 3 setelah mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Namun dalam kemenangan itu, terdapat banyak cerita-cerita menarik di dalamnya, yang sangat menarik kita bahas hingga sampai detik ini. Salah satunya dari Tom Hye yang hampir saja melewatkan match itu. Karena dia mendapatkan sebuah kabar buruk jelang pertandingan dimulai, dia telah mendapatkan sebuah telepon dari Belanda. Tepatnya dari sang kekasih bahwa anak terkasihnya terpaksa masuk rumah sakit. Sebenarnya, beberapa jam sebelum laga melawan Arab Saudi, Bibi menghubungi saya. Saya langsung terkejut karena di Belanda saat itu sudah malam hari. Saya tahu pasti ada sesuatu yang buruk. Lalu ia menangis dan mengatakan kepada saya bahwa ia sudah berada di rumah sakit bersama anaknya yang paling kecil. Sulit untuk menceritakannya secara rinci, bebernya dalam siniarnya di kanal YouTube The Highway. Tom Hye telah berniat untuk pulang ke Belanda sebelum pertandingan dimulai. Akan tetapi, sang kekasih meminta untuk mengurungkan niatnya. Pasalnya dia paham karena timnas Indonesia akan segera melawan Arab Saudi. Ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat penting bagi Indonesia, hingga pada akhirnya Hye tetap bermain meski tak sampai full 90 menit. Lalu, saya bilang bahwa saya akan berusaha pulang secepat mungkin. Namun ia tetap bersikeras agar saya tetap bertanding karena ia tahu betapa pentingnya pertandingan kali ini. Ketika itu, saya juga tidak bisa berbuat banyak juga. Akhirnya, saya bilang jika saya akan berusaha pulang secepat mungkin. Saya beruntung, staf dan semua orang di timnas Indonesia sangat membantu. Lanjut Tom Hye. Namun cerita Hye tak sampai di situ saja. Gelandang timnas Indonesia Tom Hye mengaku menahan rasa sakit saat tampil di laga kontra Arab Saudi di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski mengalami kesakitan, ex-gelandang SC Heerenveen itu mengaku tetap melanjutkan pertandingan meski menahan rasa sakit. Sebenarnya pergelangan kaki terkilir sebelum babak pertama dan kemudian di jeda pertandingan kami memberi balutan di ankle untuk kekuatan tambahan dan saya tetap lanjut. Tapi sebenarnya saya merasa kesakitan. Tapi tentu saja di laga penting ini, saya tetap ingin lanjut, buka Tom Hye. Tom Hye kemudian menuturkan usai timnas Indonesia unggul 2-0, rasa sakit di ankle-nya kian parah. Namun ia tetap melanjutkan permainan meski tidak berada dalam kondisi fit 100%. Gelandang berusia 29 tahun itu pun mengaku bahwa ia beruntung ankle-nya tak terkilir secara parah, sehingga ia masih bisa banyak bergerak. Karenanya Tom Hye memilih menahan rasa sakit itu di lapangan sebelum akhirnya digantikan oleh Nathan Choaon.
Tapi ya itu, tak mengganggu pergerakan saya. Jadi saya pikir saya harus menerima rasa sakit ini, ungkap Tom Hae dalam kanal YouTube-nya. Jiwa nasionalisme Tom Hae dapat pujian. Melihat pengakuan yang dilakukan Tom Hae di laga melawan Arab Saudi kemarin, jelas membuat semua fans Indonesia menaruh respek besar kepadanya. Bahkan tak sedikit yang menyebut Hae sebagai salah satu sosok pahlawan bagi timnas Indonesia. Dia rela mati demi harga diri NKRI. Dan pelatih legendaris Liga Indonesia Jackson F. Tiago menyebut bahwa rasa nasionalisme Tom Hae begitu besar. Gelandang timnas Indonesia Tom Hae selalu tampil memukau selama babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Bicara soal Tom Hae, pelatih legendaris Liga Indonesia Jackson F. Tiago juga ikut menyoroti hal ini. Momen itu disampaikan ketika Jackson F. Tiago diundang dalam podcast bersama Helmi Yahya. Mantan pelatih Borneo FC ini menyebut bahwa perjuangan Tom Hae saat memberikan penampilan terbaiknya serupa seperti pemain lain yang memang terlahir di Indonesia. Jackson F. Tiago menyebut bahwa rasa nasionalisme Tom Hae begitu besar. Tom Hae sendiri merupakan pemain naturalisasi yang berdarah Indonesia Belanda. Pemain 29 tahun ini menjadi WNI dan bergabung dengan timnas Indonesia di masa pelatihan Sintayong sejak Maret 2024 lalu. Saat berhasil menyumbang gol, Tom Hae nampak melakukan aksi selebrasi yang unik. Tom Hae nampak bangga dan terharu usai dapat menjebol gawang Filipina. Apakah itu bukan bukti bahwa nasionalisme, rasa bangga terhadap bangsa yang dia bela? Menurut saya momentum yang sangat unik dan luar biasa, kata Jackson F. Tiago dilansir dari kanal YouTube Helmi Yahya Bicara. Terutama pada pemain naturalisasi, mereka sama seperti putra bangsa yang lahir di Indonesia juga. Tom Hae bangga jadi bagian dari timnas Indonesia. Sementara itu, gelandang timnas Indonesia Tom Hae memberikan pujian atas perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh skuad timnas Indonesia, terutama dalam hal mentalitas. Menurutnya, tim asuhan Sintayong telah menunjukkan peningkatan signifikan yang menjadi modal penting dalam menghadapi tim-tim besar di kancah internasional. Pada jeda internasional November 2024 lalu, timnas Indonesia menjalani 2 laga penting dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kesuksesan Indonesia kalahkan Arab Saudi 2-0 benar-benar membuatnya sangat bangga. Ia menilai bahwa kemenangan ini bukan sekedar hasil pertandingan, melainkan bukti bahwa mentalitas juara mulai tumbuh dalam timnas Indonesia. Saya rasa di pertandingan ini kami sudah lebih kuat dari sebelumnya. Kami membuat banyak peluang, lalu kami mencetak gol pertama. Dan itu gol yang indah dari Lino. Saya merasa tim kami sangat kuat di pertandingan ini, ungkap Tom Hae. Ia mengaku kagum dengan semangat dan performa rekan-rekannya yang tampil lebih percaya diri setelah kekalahan telak dari Jepang. Dan sekali lagi, terlepas dari apapun, semoga aja momentum bagus ini tetap terjaga. Dan semoga para pemain gak berpuas diri karena masih ada laga wajib menang melawan Cina serta Bahrain. Kabar baiknya, jarak match yang terhitung jauh membuat persiapan jadi lebih matang. Termasuk nanti hadirnya para pemain baru yang mudah-mudahan setelah Ole Romani masih ada lagi. Karena rumornya kan, pemain seperti Mauro Zylstra, Emiliano Jonathan, Jairo, Pascal Struijk, hingga Ian Madsen juga masih dikejar. Namun di luar itu semua, yang pasti pemain seperti Matthew Gers dan Cavendish udah bisa fit. Duh, makin mantep lagi nih pastinya.
Dan tentu saja peluang Indonesia untuk bermain di Piala Dunia 2026 makin terbuka sangat lebar. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.